Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pendengar yang dirahmati oleh Allah, Allah telah membagi manusia menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan orang-orang yang beriman, yang kedua golongan orang-orang yang ingkar, dan yang ketiga golongan orang-orang yang munafik. Pembagian ini mengarahkan kita untuk menghindari sikap ingkar atas segala perintah Allah dan jangan sampai kita tergolong orang kafir, ataupun sikap iman dan takwa namun hanya di mulut saja dengan mengatakan patuh pada Allah, namun pada faktanya tidak menjalankan apa yang diperintahkannya, sehingga kita menjadi orang munafik. Jika kita merasakan ada ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan, maka kita harus secepatnya bermuhasabah atau menilai diri sendiri. Jangan-jangan ada bibit kemunafikan dalam diri kita. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, ketika berbicara ia dusta. Yang kedua, ketika berjanji ia mengingkari. Dan yang ketiga, ketika ia diberi amanat ia berkhianat. Dari hadis ini kita bisa melakukan introspeksi diri dengan melihat apakah ada 3 sifat ini dalam diri kita. Apakah jika berbicara kita sering melakukan kedustaan, atau apakah kita berjanji pada seseorang dan juga pada diri kita sendiri, apakah kita sering mengingkarinya. Apakah saat kita diberi suatu tanggung jawab atau amanat kita memiliki kecenderungan untuk mengkhianatinya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan kata munafik atau nifaq terambil dari kata nafaqah atau terowongan yang memiliki 2 muka, yakni kiri dan kanan. Jika dikejar dari mulut terowongan satu, maka akan lari ke mulut terowongan satunya. Ada sesuatu yang disembunyikan yang tidak terlihat dari mata. Karenanya, sifat munafik termasuk sifat buruk yang sulit untuk dideteksi. Sehingga orang yang memiliki sifat ini termasuk musuh dalam selimut dan termasuk dalam kategori pembohong. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebut kata munafik secara bahasa bisa diartikan sebagai bagian dari penipuan, berbuat licik, dan menunjukkan perbuatan yang berbeda dari yang sebenarnya. Ia menyebut bahwa sifat munafik terdiri dari 2 jenis, yakni munafik secara akidah dan munafik secara perbuatan. Orang yang mengatakan bahwa ia termasuk golongan orang yang beriman, padahal sebenarnya ia mengingkari seluruh ataupun sebagian dari ajaran Islam, maka ini termasuk munafik secara akidah. Sementara orang yang menunjukkan perilaku seolah-olah baik, tetapi di belakang ia menyimpan sifat sebaliknya, semisal seorang muslim yang sering berdusta, sering mengingkari janji, sering berkhianat, dan sejenisnya, maka ini adalah termasuk munafik secara perbuatan. Perbuatan buruk pasti akan dibalas dengan keburukan pula. Begitu juga sifat munafik akan mendapatkan balasan atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasiran. Yang artinya, sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun dari mereka, bagi mereka. Ya. Sifat munafik ini pun menjadi kekhawatiran Rasulullah SAW, sehingga beliau pun mengingatkan umat Islam untuk menjauhinya. Terlebih Rasulullah SAW paling khawatir jika terdapat umat munafik yang memiliki kemampuan pintar berbicara. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, inna awafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafikin alimun lisan. Yang artinya,
Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalku adalah orang munafik yang pintar berbicara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian ini semoga kita bukan termasuk golongan orang munafik akidah dan juga munafik secara perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk bagi kita untuk senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang memiliki hati dan pikiran yang bersih dan mampu terhindar dari siksaan dan balasan pedih dari Allah. Semoga kita terhindar dan dijauhkan dari perilaku berkata dusta, berjanji mengkhianati, dan diberi amanat pun malah berkhianat. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian dari ceramah singkat saya ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.